Saya sedikit tenang karena beliau sudah mendapatkan laporan dari mesin instrumen selayaknya. Tapi karena posisi konstitusional kami sama beliau seimbang, saya berkepentingan menekankan untuk ini. Dan saya masih ingat ketika saya membawa 5.500 tanda tangan petisi yang merupakan dokumen tak terpisahkan itu, yang mewakili ada sekian juta, saya lupa beberapa ya, menginginkan adanya pembicaraan tentang masalah kewarganegaraan ganda ini. Saudara sekalian, saya harus beritahu Anda bahwa kalau kemudian hari ini dilakukan pertemuan di tingkat di Jakarta dari seluruh belahan dunia ini, dan masalah keimigrasian, masalah dual citizenship menjadi salah satu topik utama. Jangan lupa, kunci dari semua itu hanyalah lewat perubahan dan revisi Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Tidak ada yang lain. Sejak saya membicarakan itu langsung dengan Bapak Presiden yang disaksikan langsung oleh pimpinan DPR lengkap dan Wakil Presiden, dan juga merespon, saya sempat mengirimkan dengan bahasa diplomasi saya yang setengah kesini, tetapi Bapak Presiden, sampai hari ini belum ada tanda-tanda Menteri Hukum dan HAM dan Mensesnek, karena saat itu Mak Judi juga ada, mengajukan ke DPR tentang rancangan revisi Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia itu pada DPR. Itu menentukan ini. Saya lihat di situ Pak Sudi nyorot dengan serius. Betul ya Pak Sudi ya? Oh iya betul ya. Sampai sekarang belum ada ini, dan sampai hari saya berdiri di depan saudara-saudara ini, instrumen DPR di bawah saya, badannya namanya Badan Legislasi Republik Indonesia dan Komisi 3 Republik Indonesia, belum menjadwalkan itu karena memang belum ada rencana pemerintah untuk mengajukan rancangan undang-undang mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi praktis ketika diaspora hari ini menyelenggarakan itu dan masalah warga negara Ghana menjadi salah satu tema utama, sadarilah saudara sekalian, kalau saja ini berhasil, saudara gulirkan menjadi isu utama dari pertemuan diaspora, pertemuan besar diaspora hari ini. Percayalah rakyat, pers dan kita semua mendengarkan, dan mestinya bisa kita tindak lanjuti dengan sebaik-baik. Undang-Undang tentang Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006 yang saya termasuk ikut mendesainnya itu, saya ulang, sayangnya tadi sudah saya sebut, masih menganut sistem, masih tidak menganut sistem kewarganegaraan di Patuh. Dan saya tidak berulang. Karena itu, saudara sekalian, saya mendengar saudara-saudara juga telah membentuk semacam network untuk diaspora Indonesia. Betul? Iya. Dalam bentuk semacam satuan tugas, task force atau apa gitu, saya mendengar, saya baca kemarin di online. Kalau benar sudah dibentuk itu, saudara-saudara, pastikan task force satuan khusus tersebut bergerak cepat untuk meyakinkan dua kunci utama yang bisa mengubah undang-undang kita itu, ialah
Istana Presiden Republik Indonesia dan gedung parlemen di mana kami sebagai pimpinan. Tidak ada cara lain. Presiden untuk urusan ini, karena ini masalah-masalah kewarganegaraan, biasanya menugaskan kepada Menteri Hukum dan HAM beserta Menteri Sekretaris. Ada sedang lagi menteri-menteri lain, tapi itu ini. DPR Republik Indonesia, masalah urusan balik, masalah urusan undang-undang ada di bawah saya. Jadi jangan ragu-ragu untuk selalu kan memberikan, meyakinkan pihak-pihak DPR kepada saya dan Badan Legislasi dan Komisi 3. Kalau DPR, kalau Presiden terlalu berat, maka pegang kuncinya Menteri Hukum. DPR terlalu besar, pegang Wakil Ketua DPR urusan Korpolkam dan Komisi 3 dan Balik. Anak Balik dan Komisi 3 banyak orangnya, pegang para orang-orang kunci dan pimpinan-pimpinan real. Kalau saudara-saudara memang menginginkan terjadinya percepatan untuk kemungkinan dui kewarganegaraan ini akhirnya ketok palu, tidak karena sidang paripurna yang mimpin pasti saya, kalau kemudian ada perubahan undang-undang. Hanya itu, saudara sekali. Mungkin periode ini, Mas Prit? Saya tidak tahu. Tergantung sejauh mana semangat tersebut masih padam atau selalu berkobar menyala untuk menyala. Tergantung saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam perspektif saya. Saudara beruntung karena dari instrumen pemerintah, Pak Dino sudah menyampaikan langsung. Beruntungnya Anda punya duta besar Dino itu adalah nggak lewat lama sekali, dan lewat dirjen, lewat UIN, lewat Menteri Luar Negeri, lewat Presiden, sudah semakin disunat surat, akhirnya sampai di Presiden. Apa ini idenya? Tapi beliau punya channel langsung, luar biasa ya. Dan saudara beruntung karena undang saya. Karena saya sudah menyampaikan langsung sehingga dalam bayangan Presiden beliau sudah ngeh kalau ada sekian juta dalam bayangan beliau, karena sedikit agak saya ya seperti biasa saya sampaikan ke Presiden, saya bangga dengan Anda. Tapi kalau berbicara sama beliau lebih enak karena kalau menteri kan anak buah, kalau kita kalau lagi berdua gini ya, tapi untuk hormat beliau pemimpin negara kita. Cuman secara psikologis saya tenang, kadang-kadang saya menggunakan bahasa, saya menyarankan, saya anjurkan. Kalau menteri nggak akan berani dan anjurkan kepada Presiden. Saya sampaikan kepada beliau, Bapak Presiden, saya tersentuh ketika menyaksikan beberapa penemuan teknologi di apa kemarin yang Pak Anu itu motor listrik. Sehat Pak, sehat. Pak Sehat Sutarja, saya ceritakan ketika penemu dari teknologi Marvel dan teknologi itu ditemukan ternyata orang yang lahirnya ada di Jakarta, di dekat Tenabang, Bapak Presiden. Saya katakan dulu, Tenabang itu tanah abang, Tenabang tanah abang. Dan Dr. Sehat Sutarja ini masih bangga sebagai orang yang dilahirkan ini. Kebayang dalam diri saya kalau kemudian ada para keturunan kita, dari nenek-nenek moyang kita, atau mereka yang keturunan dari kita yang ada di lahir di luar negeri, atau orang-orang yang mencintai negeri yang kita cintai bernama Indonesia ini, bangga menyatakan diri sebagai tak terpisahkan dari tanah tumpah darah bernama Indonesia, dan mereka menemukan ini, dan mereka kemudian bangga merah putih juga berkibar di hatinya. Tidak hanya kalau di Amerika hanya ada bendera Amerika saja. Apakah kita tidak mempunyai keuntungan luar biasa
kalau kemudian ada sekian instrumen orang-orang hebat itu dan ternyata mereka masih bangga menyampaikan diri sebagai warga negara Indonesia. Malah beliau masih ingat, iya itu kan saya pidato juga lewat rekaman ya, malah sampaikan itu, malah iya saya sampaikan apa adanya memang masalah itu. Sehingga saudara sekalian, berkaca pada diaspora dari negara lain yang tadi saya singgung di atas, saya meyakini apa yang saudara-saudara telah sampaikan ini on the right track, masih dalam track yang semestinya. Memang kemudian yang tadi perdebatan, yang terjadi perdebatan filosofisnya nanti adalah tarik menarik antara kutub nasionalisme